Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berupaya kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak terbagi menjadi dua. Ada akhlak kepada Al-Khaliq, dan ini adalah perkara yang paling penting. Ada akhlak kepada sesama makhluk. Akhlak kepada Khaliq terbagi menjadi dua. Kata para ulama, yang pertama adalah membenarkan apa-apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul. Yang kedua adalah menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya. Dan yang ketiga, menerima takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dianggap buruknya dengan ridha dan sabar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang juga tidak dianggap sepele dalam masalah akhlak adalah akhlak kepada sesama manusia. Yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya akhlak terhadap manusia juga tiga juga dirumuskan. Yang pertama adalah kaful adza, menahan gangguan kepada orang lain. Yang kedua adalah badrun nada, memberikan kebaikan kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi, yaitu bermanis muka. Ini perkara yang kita juga tidak boleh remehkan mengenai muamalah kepada sesama hamba. Karena tidak dikatakan berakhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala bila dia tidak berakhlak yang mulia kepada sesama hamba. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia. Maka oleh sebab itu, tiga perkara ini adalah merupakan rumusan yang kita berusaha untuk berhias dengannya. Yang pertama adalah kaful adza, menahan gangguan kepada orang lain. Bila seseorang menahan gangguannya kepada orang lain, tidak menyakitinya dari sisi darahnya, fisiknya orang tersebut,
tidak memukulnya, tidak mengeluarkan darah dari tubuhnya, tidak menyakitinya dan sebagainya. Kemudian bila seseorang itu tidak mengganggunya dari sisi hartanya, tidak merusak harta orang lain, tidak meminjam dengan tidak mengembalikannya, tidak mengganggunya. Bila seseorang itu tidak mengganggu orang lain dari sisi harga dirinya, tidak mencelanya, tidak menggibahinya, tidak merendahkan di hadapan orang lain, maka minimalnya orang tersebut telah berakhlak yang mulia, tidak mengganggu pada orang lain. Karena tiga perkara tersebut adalah perkara yang diproklamirkan oleh baginda kita Rasulullah SAW di hari Arafah. Kata Rasul, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan harga diri kalian, kehormatan kalian, alaikum haramun, atas kalian itu adalah haram, sesama kalian itu haram. Kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya sucinya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hada, pada bulan ini, bulan haram, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, bulan suci dan tidak boleh ada peperangan. Wa fi baladikum hada, dan pada negeri ini, negeri Makkah, yang ini adalah tanah suci yang diharamkan, yang dosanya melakukan suatu dosa lebih besar dari dosa-dosanya di tempat-tempat yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebaliknya orang itu mengganggu kehormatannya, menggibahinya, bila orang tersebut merendahkan orang tersebut di hadapan orang lain, bila orang tersebut memukul orang lain, mengeluarkan darah dari badannya, menyakitinya, atau mengganggu hartanya, atau mengambil dari harta miliknya, uangnya atau barangnya, kepunyaannya, maka orang tersebut sudah tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan orang yang paling berhak mendapatkan keamanan gangguan tersebut adalah orang-orang yang ada di dekat dengan kita, adalah keluarga kita, pasangan kita, anak kita, kerabat kita, teman dekat dengan kita, tetangga kita. Sebaliknya, bila orang-orang yang dekat dengan kita terganggu, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kurang imannya atau tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maksudnya adalah tidak sempurna keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang gimana? Malayak manjarahu bawa'iqahu, orang tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Di hadis lain dikatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Adalah siapa? Sama malayak manjarahu bawa'iqahu, orang tetangganya yang tidak aman dari gangguan. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita introspeksi kepada diri sendiri. Bukan kita menilai tetangga kita dan sebagainya, tetapi tanya kepada diri sendiri, apakah tetangga kita di sekitar kita itu telah aman dari gangguan kita, dari suara bising di rumah kita, dari hal-hal keluarga kita dan omongan kita dan sebagainya, apakah sudah merasa aman atau tidak tetangga. Yang kedua, faktor akhlak yang mulia terhadap sesama adalah badlun nada, berusaha memberikan kebaikan-kebaikan. Memberikan kebaikan-kebaikan, apa yang terpikir dalam pikiran kita adalah memberikan harta, uang, makanan, bantuan bersifat fisik, bersifat materi. Padahal badlun nada tidak terbatas pada itu. Adalah kita membantu dengan tenaga kita. Itu adalah badlun nada.
meringankan beban seseorang, mendorong kendaraan orang yang mogok, atau mencurahkan perhatian kita, membantu perhatian kita dengan pikiran kita. Kita memberikan usulan-usulan, nasihat-nasihat, solusi dari permasalahan. Tidak memberikan uang, tidak memberikan tenaga, tapi pikiran seperti itu. Atau seseorang bisa berdun nada dengan jabatan kedudukan kita. Ada seseorang yang tidak lancar urusannya di suatu birokrasi, tetapi kita mempunyai pangkat dan jabatan, kita bisa membantunya melancarkan urusan-urusannya. Itu semuanya adalah badun nada, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, faktor dari akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi, yaitu bermanis. Ini adalah perkara yang sebagian orang menganggap enteng, menganggap remeh perkara ini. Padahal talaqatul wajhi, bermanis muka ini adalah memberikan kebahagiaan kepada orang yang menemui kita atau tatkala kita bertemu dengan orang. Dia merasa nyaman dengan kita, ramah, dengan kita memberikan, menampilkan muka yang ceria. Sebaliknya orang menjadi enggan mendekati dengan kita, enggan berbicara dengan kita, tidak suka dengan kita dikarenakan wajah kita yang tidak memberikan senyuman atau wajah kita yang cemberut seperti itu. Bahkan perkara ini adalah perkara yang disarankan oleh para dokter untuk menterapi dari penyakit tensi darah yang tinggi atau penyakit jantung. Orang yang cemberut kepada orang lain, selalu kusam, selalu muram, itu cepat karena penyakit darah tingginya. Tetapi orang yang selalu ramah terhadap orang lain, maka penyakitnya akan berangsur-angsur sembuh dengan hal itu. Ini adalah sesuatu yang disarankan oleh para dokter juga. Tiga perkara ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang dianggap enteng dalam hal yang terakhir ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau menganggap perkara remeh kebaikan apapun. Walau antal ko akhoka biwajhin dhahir. Walaupun engkau hanya memberikan senyuman, wajah yang ramah, bermanis muka kepada saudara-saudara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal adabi wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga perkara dari akhlak yang mulia yang dirumuskan oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu kaful adha, menahan gangguan kepada yang lain, badun nada, berusaha memberikan kebaikan kepada yang lain, dan talaqatul wajhi, berusaha bermanis muka. Tiga perkara tersebut diberikan haknya itu yang paling utama kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu sekali lagi kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Itu adalah yang paling penting. Maka sungguh disayangkan ada orang yang ramah, tamah kepada istri orang lain, tetapi kasar
bentakan, marah-marah terhadap istri sendiri. Ada orang yang ramah kepada orang tua lain, bapak ibu orang lain, tetapi kepada bapak ibunya sendiri membentak, kasar, dan menolak permintaan. Ini syukur disayang. Padahal kata Rasulullah SAW ketika seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, man ahabbun nasa bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan persahabatan, pertemanan bersama-sama? Kata Rasulullah SAW, ummuka ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Kata Rasul, ummuka ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka ibumu. 3 kali Rasulullah SAW. Yang bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi? Baru bapak. Ini adalah orang-orang yang harus kita mendapatkan perhatian dan pertemanan. Sebagian orang senang ngobrol dengan temannya dari pagi hingga sore atau awal malam hingga begadang sampai akhir malam dengan temannya, sangat akrab, bercerita, curhat dan sebagainya, tetapi tidak suka ngobrol dengan orang tuanya. Hanya satu kata, satu patah kata sudah, satu patah kata sudah. Tidak ada keasikan dengan orang tua. Ini adalah sangat disayangkan. Perkara-perkara ini adalah perlu kita latih karena akhlak adalah terbagi menjadi 2. Akhlak bittabi secara tabiat, secara bawaan. Ada akhlak bittaqu, yaitu berusaha bertabiat demikian. Ada orang yang bawaannya ramah, tamah, selalu senyum dengan yang lain. Ada orang yang kurang bisa senyum, tetapi dia berusaha mensenyum-senyumkan diri, meramah-ramahkan diri. Itu adalah latihan. Tentu saja orang yang membawaan baik itu adalah lebih baik penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang berusaha berakhlak baik, dia mempunyai pahala dari berusahanya, bersungguh-sungguh. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, As-Sa'id bin Qais, sesungguhnya engkau ada 2 akhlak yang mulia di hati yang berada pada dirimu adalah al-hilmu wal-ana. Al-hilmu itu adalah senantiasa kalem, tidak gampang marah, dan kalau bermarah bisa mengendalikan diri. Ini tidak gampang seseorang, karena ketika marah orang sudah tidak terkendali dengan ucapannya, dengan raganya dan sebagainya. As-Sa'id bin Al-Qais al-hilm. Yang kedua al-ana. As-Sa'id bin Al-Qais dihiasi dengan sifat al-ana. Al-ana itu tidak kerasa gerusu, senantiasa berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan. 2 perkara ini adalah perkara akhlak yang mulia. Kata As-Sa'id bin Al-Qais, apakah aku ini, kedua akhlak ini hasil aku melatih? Bukan, kata Rasul, jabalan Allahu alaihima, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan engkau berakhlak demikian. Dengan demikian, maka akhlak itu ada yang secara tabiat, ada akhlak itu secara tatabu'an, kita berusaha untuk mentabiatkan diri. Kita mungkin bukan orang yang royal, bukan orang yang dermawan, gampang sekali memberikan harta miliknya, tetapi kita berusaha dengan sekuat tenaga, walaupun berat rasanya mengeluarkan harta tersebut dengan melatihnya, dan kita mendapatkan pahala dari latihan demi latihan itu. Semoga diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الخاشرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.